diisi di LMS-nya. Adanya di bagian fungsi. Jadi nanti di pertemuan materi fungsi itu ada daftar hadir untuk tanggal 16. Jadi jangan lupa diisi itunya. Kita masuk ke materi fungsi. Definisinya sepertinya udah dibahas sebelumnya ya. Apa yang dimaksud dengan gugus ganda? Gugus ganda A silang B adalah gugus yang anggotanya semua pasangan XY untuk semua X anggota gugus A dan Y anggota gugus B. Misal, A adalah gugus 2, 3, 4. Sedangkan B adalah gugus A dan B. Sehingga gugus ganda A silang B terdiri dari pasangan 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Ini gugus ganda A silang B. Kemudian hubungan antara X dengan Y adalah himpunan bagian dari gugus ganda A silang B yang membentuk hubungan tertentu, misalnya X lebih kecil dari Y, atau X ditambah Y sama dengan 5, dan sebagainya. Nah, sebagian besar hubungan bisa berupa persamaan, bisa juga berupa pertidaksamaan. Daerah hubungan adalah nilai X yang ada di dalam gugus A yang terlibat di dalam hubungan. Sedangkan nilai hubungan adalah ya turun di mana ya Pak? Turun di Kadipaten. Lewat mana kadauan teh? Wilayah hubungan adalah gugus nilai Y yang ada di dalam gugus P yang terlibat di dalam hubungan. Sedangkan fungsi adalah bentuk hubungan yang khusus yang setiap X yang ada di dalam anggota daerah hubungan atau disebut juga domainnya tepat dipadankan dengan satu nilai Y yang ada di dalam gugus wilayah hubungan atau kodomain tentunya. Dalam penyebutannya, daerah hubungan pada fungsi disebut daerah fungsi. Sedangkan wilayah hubungan disebut wilayah fungsi. Nah, fungsi adalah hubungan yang setiap anggota X-nya adalah anggota daerah fungsi tepat mendapat padanan satu nilai Y anggota wilayah fungsi. Ini yang dulu dikenal sebagai fungsi pemetaan 1-1. Daerah fungsi yaitu nilai X yang memiliki Y sebagai padanannya. Sedangkan wilayah fungsi yaitu nilai Y yang merupakan padanan X di daerah fungsi. Nah, jika Y adalah fungsi dari X, biasa dilamakan dengan Y sama dengan Fx. Ini dibaca sebagai Y adalah fungsi dari X atau Y adalah fungsi pada nilai X. Nah, misalnya ada fungsi Y adalah fungsi dari X dengan nilai 2X sama dengan 1. Dalam hal ini adalah fungsinya merupakan fungsi linier karena Y-nya mempunyai fungsi dengan X berpangkat 1. Atau nama lain dari fungsi polinomial berpangkat 1. Daerah fungsinya, yaitu daerah yang menyebabkan punya nilai di Y, meliputi semua anggota X, anggota bilangan nyata. Karena berapapun nilai X-nya, maka nilainya punya nilai. Sedangkan wilayah fungsinya meliputi semua Y anggota bilangan nyata. Karena berapapun nilai X-nya, Y-nya akan selalu ada. Karena di sini tidak ada faktor pembatas di sini. Pada fungsi kuadratik, misalnya Y adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, daerah fungsinya meliputi semua X anggota bilangan nyata. Jadi berapapun nilai X-nya,
Y-nya selalu ada. Sedangkan wilayah fungsinya hanya meliputi bilangan nyata yang lebih kecil, lebih besar ya, lebih dari atau sama dengan negatif 0,25. Nah, angka negatif 0,25 ini saya hitung dari mencari nilai minimum fungsi. Karena fungsi kuadratiknya ini menghadap ke atas, yaitu karena nilai A-nya, koefisien A-nya yaitu nilai yang ada di depan variabel X kuadrat, itu nilainya 1, lebih besar dari 0, maka fungsi akan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka fungsinya adalah fungsi titik minimum yang bisa dicari. Nah, untuk mencari Y minimumnya adalah menggunakan nilai dari diskriminan, yaitu D. Negatif D dibagi 4A. Untuk mencari D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, dalam hal ini, dalam pasangan kuadratnya, A-nya adalah 1, B-nya adalah koefisien yang ada di depan variabel X-nya, yaitu 5. Kemudian variabel koefisien C-nya, yaitu yang tidak ada variabel X-nya, yaitu positif 6. Jadi kalau dihitung B kuadratnya adalah positif 5 dikuadratkan, 25, diambil 4 kali 1 kali 6, jadi 25 diambil 24 adalah 1. Negatif dari 1 jadi negatif 1 dibagi 4 kali 1. Negatif 1/4 atau negatif 0,25. Jadi nilai Y-nya, wilayah hubungannya, atau di sini adalah wilayah fungsi. Wilayah fungsi adalah gugus Y, di mana Y-nya lebih besar atau sama dengan negatif 0,25. Dengan Y adalah anggota bilangan nyata. Nah, di sini ada fungsi lain, yaitu fungsi dari akar pangkat 2 dari 2X diambil 5. Daerah fungsinya meliputi bilangan nyata yang lebih besar sama dengan 2,5. Karena nilai di dalam akar pangkat 2, nilainya harus bilangan 0 atau lebih besar dari 0. Nah, untuk mencari nilai 0 di dalam akar pangkat 2, 2X diambil 5 sama dengan 0, maka X-nya ketemu 2,5. Jadi nilai X-nya harus lebih besar sama dengan 2,5 sebagai daerah fungsi. Sedangkan wilayah fungsinya, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini nilai Y-nya tidak pernah negatif. Nah, untuk contoh yang lain, dalam fungsi sehari-hari, nilai F adalah hasil kali konstanta dengan masing-masing muatan. Jadi Q1-nya bisa positif, bisa negatif. Q2-nya juga sama, bisa negatif, bisa positif. Kemudian dibagi dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tadi. Nah, ada fungsi lain, W adalah hasil kali massa kali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian benda dari suatu tempat. Jadi W-nya di sini adalah nilai dari kerja. Satuannya bisa joule, bisa kalori, atau kalori. M-nya dalam kilogram, kemudian G-nya adalah dalam meter per detik kuadrat, kemudian H-nya dalam meter. Kemudian fungsi yang ketiga, F sama dengan hasil kali dengan massa dengan percepatan benda ya. Jadi F di sini adalah gaya. Satuannya dalam Newton atau kilogram dikalikan meter per detik kuadrat. Kemudian untuk F yang keempat, jadi fungsi yang keempat ini F juga. F di sini adalah nilai dari satuan suhu dalam skala derajat Fahrenheit yang bisa diperoleh
Ini udah saya bahas di kimia pada bab 1, yaitu 9/5 dikalikan dengan suhu dalam derajat Celcius ditambahkan 32. Dan 32-nya ini adalah bilangan yang diambil dari nilai titik beku pada skala Fahrenheit. Sehingga diperoleh derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikalikan dengan suhu Celcius ditambah 32. Atau 1,8 kali skala Celcius ditambahkan 32. Kemudian untuk yang fungsi yang terakhir, yang kelima, ini contoh untuk menghitung volume suatu benda. Volumenya satuannya dalam meter kubik. Kalau dalam skala, kalau satuannya MKS ya. Tapi kalau dalam satuan CGS, kita gunakan cm kubik. Kalau dia benda padatnya. Tapi kalau dia benda cair atau gas, satuan volume bisa kita gunakan liter. Nah, ini contoh-contoh sehari dalam fungsi-fungsi yang bisa diperoleh dalam ilmu-ilmu fisika ataupun dalam kimia atau di matematika. Nah, kemudian pembedaan fungsi-fungsi di alam itu dibedakan berdasarkan fungsi deterministik, jadi fungsi penentu ya, bersifat matematis tanpa kesalahan atau galat. Misalnya tadi fungsi F sama dengan hasil kali konstanta dikalikan dengan hasil kali muatan dibagi kuadrat jarak antara muatan tadi. Kemudian ada fungsi stokastik, bersifat statistis, ada kesalahan, yaitu dalam bentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B kalikan variabel X-nya ditambah kesalahannya atau galatnya yang dilambangkan dengan E. Ini bahasa latinnya adalah epsilon. Kemudian fenomena alam sebenarnya ada unsur stokastisnya, tetapi untuk unsur stokastik yang sangat kecil itu diasumsikan nilainya 0 sehingga dianggap fungsi deterministik. Nah, fenomena di fisika secara umum dianggap fungsi deterministik, jadi tanpa ada kesalahan. Sedangkan fenomena di biologi secara umum dianggap fungsi stokastik, jadi masih ada kesalahan atau galat ini. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui fungsi X adalah fungsi kuadratik berupa X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Kalau ditanyakan, tentukanlah fungsi dari 3, maka untuk mencari fungsi 3, nilai X yang di dalam fungsi kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 4, hasilnya 22. Kalau ditanyakan fungsi dari X minus 1, maka X yang di atas kita ganti seluruhnya dengan X negatif 1. Jadi nanti berubah menjadi kuadrat dari X minus 1, kemudian 3 dikalikan dengan X minus 1 tambah 4. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 2 setelah disederhanakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, carilah daerah fungsi. Nah, yang dimaksud adalah daerah fungsi dari fungsi yang di awal, yaitu fungsi dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Karena fungsi awalnya adalah fungsi kuadratik, fungsi polinomial berpangkat 2, berapapun nilai X-nya, maka akan punya nilai Y-nya. Artinya daerah fungsinya adalah semua daerah nilai X yang termasuk di dalam anggota bilangan nyata. Dan wilayah fungsinya harus dicari berapa titik minimumnya. Karena ini fungsi PGRI SMA. Ukur 150-nya SMA. Seetik nih. Saya matiin tadi. Nah, untuk wilayah fungsinya kita harus cari berapa nilai diskriminannya. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti 3 kuadrat 9, diambil 4 kali 1 kali 4, 16, jadi negatif 7. Nah, negatif dari D, berarti negatif negatif 7. Hasilnya 7, dibagi 4 kali 1.
Jadi nilai daerah wilayah fungsinya adalah gugus Y, di mana Y-nya harus lebih besar dari 7/4 atau 1,75. Dan Y-nya ada di dalam anggota bilangan nyata. Jadi untuk mencari nilai wilayah fungsinya, Anda harus mencari berapa titik minimum dari fungsi ini. Karena A-nya positif, maka dia menghadap ke atas, seperti nilai minimum. Tapi kalau A-nya negatif, maka dia kurvanya menghadap ke bawah, berarti nilai maksimum fungsi. Kemudian yang bagian yang terakhir adalah carilah nilai X sehingga fungsi X sama dengan 0. Nah, tadi di pertanyaan D sudah dijawab bahwa wilayah fungsinya harus lebih besar daripada 1,75 atau 7/4. Artinya tidak mungkin ada nilai X yang menyebabkan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi tidak pernah ada sebab nilai minimalnya harus 1,75. Nah, kemudian untuk aplikasinya, misalnya apabila 4 orang memerlukan 12 hari untuk merakit 8 peralatan, berapa hari yang diperlukan oleh 10 orang untuk merakit 40 peralatan. Di sini ada unsur orang, tenaga kerja, misalnya kita simbolkan dengan T, kemudian ada hari, waktu, kemudian ada peralatan. Biasa kita buat singkatannya P, peralatan, dan nilai konstanta yang harus kita cari, sehingga bisa menghitung kalau orangnya diubah dari 4 orang menjadi 10 orang, kemudian peralatan yang tadinya membuat 8 menjadi 40, berapa hari yang diperlukan. Maka W adalah konstanta dikalikan dengan banyaknya alat dibagi dengan banyaknya tenaga kerja. Jadi banyaknya waktu yang diperlukan itu berbanding lurus dengan banyaknya alat yang dibuat, tetapi berbanding terbalik dengan banyaknya tenaga kerja. Atau sebaliknya, bisa kita ubah fungsinya menjadi T-nya sama dengan K dikalikan dengan banyaknya alat dibagi banyaknya waktu yang diperlukan. Nah, kalau dihitung, W-nya tadi 12 hari, peralatan yang kita buat akan 8 buah, kemudian tenaga kerjanya 8 orang, maka nilai K-nya adalah 6. Jadi kalau K-nya sudah diketahui 6, maka untuk menghitung W-nya adalah K-nya sudah diketahui 6, peralatannya dapat 40, orangnya bekerja 10 orang, maka butuh 24 hari. Jadi dengan bertambah banyaknya mesin yang kita buat, orangnya juga ditambah, ternyata waktunya juga akan berubah. Nah, untuk contoh lain, misalnya fungsi X, fungsi dari X negatif 2 adalah 5 ditambah 3X. Tentukan fungsi dari 4. Nah, 4 di sini bukan nilai X. Karena fungsinya bukan fungsi X, tapi fungsi dari X negatif 2. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa caranya. Kita ubah menjadi fungsi dari 4 adalah fungsi dari 6 diambil 2. Karena yang 6-nya adalah nilai X-nya. Ini sama dengan 5 ditambah 3 kali 6. Jadi X-nya bukan 4, tapi 6. Hasilnya jadi 5 ditambah 18. Sama dengan 23. Nah, untuk menjawab fungsi X yang pertanyaan kedua, yang diketahui di soal adalah X negatif 2. Supaya jadi X, maka fungsi X akan saya ubah menjadi fungsi dari X min 2, saya tambahkan dengan angka 2. Jadi fungsi aslinya saya tambahkan 2. Jadilah dia fungsi X. Sama dengan 5 ditambah 3 kali. Nah, yang fungsi asli pun yang tadinya X, saya tambahkan juga dengan angka 2. Jadi hasilnya sama dengan 5 ditambah 3X ditambah 3 kali 2, 6. Jadi sama dengan 3X ditambah 11. Jadi sebetulnya fungsi aslinya
fungsi X adalah 3X ditambah 11. Nah, kalau saya balik lagi ke A, berapa fungsi dari 4? Maka 3 kali 4 ditambah 11. 3 kali 4, 12, ditambah 11, jadinya 23. Jadi setelah mencari fungsi yang kedua, yaitu pertanyaan di B, pertanyaan yang A-nya bisa dijawab. Bahwa fungsi X-nya ketemunya 3X plus 11, maka fungsi dari 4 adalah 3 kali 4 tambah 11, jadi 23. Jadi itu sebabnya banyak cara untuk menjawab pertanyaan yang A dan pertanyaan yang B. Nah, yang ketiga, carilah X sehingga fungsi X-nya adalah sama 8. Nah, fungsi X-nya sudah diketahui 8. Kemudian fungsi X-nya sudah dijawab di pertanyaan B, yaitu 3X ditambah 11. Sehingga 8 diambil 11 sama dengan 3X. 8 diambil 11, negatif 3. Jadi X-nya sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Jadi yang pertanyaan yang C yang ditanyakan adalah X-nya adalah negatif 1. Yang pertanyaan yang D, carilah HX sehingga fungsi dari HX sama dengan X. Nah, ini adalah fungsi dari kebalikan. Karena fungsi dari fungsi kebalikan adalah X-nya. Nah, saya sudah siapkan. Ini fungsi dari X adalah ini. Ini sama dengan fungsi dari fungsi kebalikan. Nah, kalau fungsi dari HX adalah X dan HX-nya adalah fungsi kebalikan, nah fungsi dari fungsi kebalikan, kita mengubahnya ke X-nya. Nah, jadi setiap X-nya saya ganti dengan fungsi kebalikan. Kemudian 3X-nya ini berubah menjadi 3 dikalikan dengan fungsi kebalikannya. Nah, ini baru 3X-nya. 3X artinya 3 kali fungsi kebalikan. Masih ada konstantanya 11. Nah, jadi 3 dari fungsi kebalikan ini sama dengan X-nya. Saya ubah ke kanan X-nya. Jadi 3 fungsi kebalikan ini diambil 11 kan? Nah, 11-nya saya pindah. Mencari fungsi kebalikannya, tinggal semuanya dibagi 3. Sama dengan nah, ini angka 3-nya saya. Tapi hati-hati, saya potong dulu seluruhnya. Saya bagi dengan 3. Nah, inilah fungsi dari kebalikan atau nama lain dari HX. Jadi HX-nya X yang ditanyakan adalah X diambil 11 dibagi 3. Jadi ini sepertinya kita mencari fungsi dari kebalikan. Ya, dilambangkan dengan pangkat minus 1. Fungsi kebalikan. Fungsi yang setiap Y adalah anggota dari wilayah fungsi
tepat mendapat padanan satu nilai X yang ada di dalam daerah fungsi, ini disebut fungsi. Nah, fungsi ini memiliki fungsi kebalikan, yaitu yang kita namakan dengan f pangkat minus 1 dari X, yang bersifat fungsi dari fungsi kebalikan itu sama dengan nilai X. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi, kita mencari fungsi kebalikan. Misalkan fungsi X adalah 2X tambah 5, maka fungsi kebalikan dapat dicari sebagai berikut. Nah, setiap X-nya saya ganti dengan fungsi kebalikan. Maka X yang di sini juga jadi 2 kali fungsi kebalikan. Sama dengan ditambah 5 sama dengan X. Maka 2 fungsi kebalikan sama dengan X diambil 5. Jadi fungsi kebalikannya X diambil 5, seluruhnya dibagi dengan 2. Nah, hasilnya bisa dicoba. Nah, misalnya fungsi dari 3 adalah 2 kali 3 ditambah 5 sama 11-nya. Fungsi kebalikan dari 11 adalah 11 diambil 5 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi balik lagi ke X yang ditanyakan di awal. Nah, ini adalah cara menguji fungsi kebalikan. Tapi tidak semua fungsi punya fungsi kebalikan. Khususnya kalau dia fungsinya fungsi lingkaran misalnya. Fungsi lingkaran harus diubah dulu menjadi 2 buah fungsi. Dan nanti harus diubah menjadi Y1 dan Y2 baru bisa dicari fungsi kebalikannya. Nah, untuk latihannya saya sudah siapkan beberapa soal ya. Mudah-mudahan cukup. Fungsi X adalah akar dari 2 diambil X. Cari daerah fungsi. Daerah fungsi adalah berapa nilainya? Di dalam akar pangkat 2-nya tidak boleh negatif. Yang dibawakan adalah 0 atau positif. Daerah fungsi adalah semua nilai X bilangan nyata yang X-nya yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi kalau saya ubah jadi daerah fungsi, ada gugus nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Nah, saya contohkan kalau misalnya lebih kecil dari 2. Misalnya angka 1. 2 diambil 1 bisa. Jadi angka 1 adalah 1. Tapi kalau lebih besar dari 2, misalnya angka 4, maka 2 diambil 4, negatif 2. Akar pangkat 2 dari negatif 2, nilainya tidak ada. Jadi daerah fungsinya adalah lebih kecil atau sama dengan 2. Wilayah fungsinya gimana artinya? Wilayah fungsinya adalah semua nilai Y. Semua nilai Y bilangan nyata yang lebih besar atau sama dengan 0. Karena nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau di dalam akar pangkat 2, kalau akarnya pangkat ganjil, boleh negatif. Hasilnya juga Y-nya bisa negatif. Bagaimana menentukan daerah fungsi dari penjumlahan 2 buah fungsi? Ada fungsi X, Fx, dan ada fungsi yang lain yaitu Gx. Daerah fungsinya adalah cari dulu daerah fungsi dari F. Jadi cari df-nya, cari dg-nya. Dg adalah daerah fungsi dari G. Setelah itu cari potongannya. Cari irisannya. Nah, irisannya itulah daerah fungsi dari penjumlahan 2 buah fungsi.
Nah, contoh misalnya, fungsi X adalah X ditambah 5. Sedangkan fungsi yang kedua, Gx adalah 2 diambil X. Tentukan fungsi dari 2. Fungsi dari 2 berarti X-nya kan 2. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berapa G dari fungsi 3? Nah, untuk mencari fungsi ini yang disebut dengan fungsi komposit. Jadi daerah fungsi dari G adalah wilayah fungsi dari F. Cari dulu F3-nya. F3-nya berarti 3 ditambah 5. Karena fungsi dari 3 adalah 3 ditambah 5 kan. 3 ditambah 5 adalah 8 atau wilayah fungsi dari F. Tapi bagi G, dia adalah daerah fungsi. Nah, sekarang kalau untuk G8, kita cari. Berarti 2 diambil 8. X-nya 8. Sama dengan negatif 6. Jadi, daerah fungsi dari G adalah wilayah fungsi dari F-nya. Nah, kalau ditanyakan yang ketiga, carilah hasil bagi fungsi dari Fx dengan Gx. Ya, kita tinggal tulis aja. Saya gunakan tanda kurung karena baginya bagi mendatar ya. Kalau pakai persamaan mungkin akan di atas dan bawah, nggak usah pakai kurung. Ditambah 5 dibagi Gx-nya 2 diambil X. Hati-hati juga pakai kurung semua. Karena kalau tidak dipakai kurung bisa salah tafsir nanti. Jadi ini hasil bagi X ditambah 5 dengan 2 diambil X. Karena pertanyaan nomor C-nya berkaitan dengan yang D, kalau yang D adalah daerah fungsi dari hasil bagi. Nah, dalam matematika, dalam hasil bagi, pembaginya tidak boleh 0. Jadi harus dibatasi bahwa Gx-nya tidak boleh 0. Jadi daerah fungsinya gimana tuhnya? X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi daerah fungsi dari hasil bagi Fx dengan Gx adalah semua X bilangan nyata atau bilangan real yang tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 2. Karena begitu pembagiannya dengan angka X-nya 2, maka pembagiannya 7 dibagi 0 tuhnya. Yang lainnya boleh. Jadi semua bilangan nyata kecuali 2. Nah, yang pertanyaan yang E, carilah Hx sehingga fungsi dari Hx sama dengan X. Nah, ini mencari fungsi kebalikan. Tapi dari fungsi X-nya. Jadi fungsi dari Hx ini sama dengan saya ubah menjadi ini. Fungsi kebalikan sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau fungsi X adalah X ditambah 5. Maka fungsi dari Fx-nya sehingga menjadi ini X-nya kita ganti dengan fungsi kebalikan. Nah, fungsi kebalikan ditambah dengan angka 5. Nah, jadi fungsi kebalikannya apa?
fungsi kebalikannya adalah angka 5-nya pindah ke sebelah ruas kiri sehingga menjadi X diambil 5. Ya kan kita memindahkan angka 5-nya ini ke ruas kiri. Jadi X diambil 5 sama dengan fungsi kebalikan. Jadi fungsi kebalikannya sudah ketemu ya. Ini kan nama lain dari HX nih. Jadi HX-nya sama dengan X diambil 5. Ada yang tanyakan sampai sini? Paling mau nanya yang slide yang tadi 14, Pak. 14. Iya. Ini. Ya, kalau misalnya fx-nya itu plus 2, berarti kalau mau nyari yang A itu jadi 4 minus 2 gitu, Pak? Apa enggak? Enggak, ini plus 2-nya itu kan tadinya fungsi awalnya kan X minus 2. Iya. Ya, X minus 2 supaya jadi X kan saya tambahkan 2. Jadi semua yang X yang di atas semua saya ganti dengan tambah 2. Iya. Sebetulnya bisa mencari dengan cara lain nih, untuk mencari fungsi X yang atas. Nah, saya cari pakai cara lain ya. Ini fungsi X minus 2, ya sama dengan, kan 5 ditambah 3X. Ini ya, asalnya kan ini, soalnya. Ini saya ubah nih, fungsi X minus 2-nya. Ini saya ubah menjadi 5 ditambah 3X minus 2, saya tambahkan dengan 6. Tiganya pakai kurungnya. Sama enggak? Fungsi aslinya kan X, fungsi dari X minus 2 sama dengan 5 ditambah 3X kan? Ya, ini soal yang awal. Iya. Saya ubah menjadi 5 ditambah 3 kali X minus 2 ditambah 6. Nah, sekarang 3 dikalikan dengan minus 2 berapa? Minus 3 kali minus 2, minus 6. Minus 6 ditambah 6? 12. 0. Nah, sekarang ininya saya kurung. Saya buat ini pakai merah. Yang F-nya jangan merah, ternyata tetap hitam. Nah, kemudian ini juga saya merahin nih. Yang di dalam sini. Nih. Sekarang kita lihat nih. Ini kan sama dengan berapa? Ini kita ubah dulu. 5 tambah 6 kan bisa dijumlah kan? Iya. Plus ditambah 3 kurung buka. Ini X minus 2 ya. X minus 2-nya saya copy lagi. Saya pindah ke sini. Nah, semua ini sekarang sudah terlihat nih. Yang ada tanda merahnya bisa saya ganti. Saya mau mencari fungsi dari X. Maka untuk mencari fungsi X adalah 11 ditambah 3X kan? Iya. Kalau saya mau mencari fungsi yang lain, misalnya jadi fungsi B, maka akan jadi 11 ditambah 3B, dan seterusnya. Nah, cara menggunakan cara prosedur ini bisa Anda baca di buku Matematika Dasar versi Bahasa Inggris ini, Fundamental of Mathematics. Jadi, mereka kenapa bisa mudah belajar? Karena dia hanya mengubah kurung-kurungnya aja.
Dan di situ di kurungnya digunakan tanda pon yang berbeda. Sehingga yang rangkanya itu bisa Anda ganti semua pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya adalah fungsi dari X tambah 2, tinggal ngubah-ngubah aja tuh kurung-kurungnya. Itu sebabnya saya sarankan membaca buku matematik dasar. Tapi cukup pakai versi yang Indonesia yang sudah diterjemahkan. Saya nggak tahu bukunya di pustakaan masih ada nggak. Dulu sih saya dengan Pak Seth masing-masing punya itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sekarang kita masuk ke yang soal yang berikutnya. Fungsi dari X minus 1 adalah 7 diambil 3X. Berapa fungsi dari 5? Sebenarnya kalau menjawabnya pakai fungsi X-nya dulu, bisa mencari semua fungsi yang lain. Kalau fungsi X-nya yang dicari. Tapi kita coba pakai cara biasa. 5 adalah 6 diambil 1. Ya, saya ambil fungsi di atasnya, X min 1. Jadi 5 adalah 6 diambil 1. Jadi X-nya itu yang 6. 7 diambil 3 kali 6. Jadi hati-hati nanti kalau ujian nih. Kalau fungsinya fungsi yang ditanyakan, ternyata di fungsi awalnya bukan fungsi X, tapi fungsi yang lain. Jadi ini 7 diambil 18 kan, sama dengan negatif 11. Untuk mencari fungsi X, nah, di atas kan fungsinya X minus 1. Jadi saya ubah menjadi X min 1, saya tambah dengan 1. Karena minus 1 ditambah 1 kan jadi 0, X tambah 0 kan. Nah, sekarang karena fungsinya ditambahkan dengan 1, maka 7 diambil. Nah, X yang di atas saya ganti dengan tambah 1. Jadi tambah 1-nya, saya hanya ngubah yang di atasnya saja. Ini sama dengan 7 diambil 3 kali X, 3X, minus 3 kali 1, minus 3. Jadi sama dengan 4 diambil 3X. Iya. Tanyakan fungsi dari 5 berapa? Pakai pertanyaan yang B. Menjawab nomor A, tapi menggunakan jawaban yang B-nya. Karena fungsi X-nya adalah sekarang 4 diambil 3X, maka fungsi dari 5, 4 diambil 3 kali 5. 4 diambil 15 sama dengan negatif 11. Jadi ternyata jawaban B benar, juga bisa menjawab pertanyaan yang A-nya. Nah, sekarang saya jawab yang pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C hanya bisa dijawab kalau pertanyaan B-nya benar. Karena kalau fungsi X-nya salah, yang di bagian B, pertanyaan C-nya juga akan salah. Nah, sekarang 13-nya kita tulis nih. 13-nya sudah diketahui. 13 adalah fungsi X. Fungsi X-nya adalah 4 diambil 3X. Sehingga 13 diambil 4, ya, sama dengan negatif 3X. Sama dengan 13 diambil 4, 9. Jadi X-nya 9 dibagi negatif 3. Sama dengan negatif 3. X-nya adalah negatif 3. Kalau ditanya fungsi dari negatif 3, menjawabnya harus pakai yang B-nya. 4 diambil negatif 3. Diambil 3 kali negatif 3. Jadi 4 ditambah 9, hasilnya 13. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Pertanyaan D bisa menjawab pakai yang A, menjawab yang pakai B, atau yang di soal semula. Nah, kalau menggunakan soal yang semula, anggaplah Anda jawaban ABC-nya tidak dilihat lagi. Kita kembali yang ke awal. Maka X ditambah 2 adalah fungsi dari X minus 1 ditambah berapa? Supaya jadi 2. Minus 1 ditambah 3. Nah, ini sama dengan 7 diambil 3 kali X-nya saya tambahkan dengan 3. Kalau saya kembalinya ke soal yang awal nih, ke yang F adalah fungsi dari negatif
X minus 1 ya. Jawabannya ada ini. Ini 7 diambil 3X diambil 9. Sama dengan negatif 2 negatif 3X. Atau saya kembalikan ke yang soal yang B-nya. Kalau fungsi X-nya adalah 4 diambil 3X, maka fungsi dari X tambah 2 sama dengan 4 diambil 3 kali X ditambah 2. Kalau ini dasarnya adalah yang jawaban yang B-nya. Ini sama dengan berapa? 4 diambil 3X diambil 6. Sama dengan negatif 2 diambil 3X. Jadi Anda boleh menjawab versi bagian D ini, boleh ke yang soal awal, boleh melanjutkan yang soal yang B. Soal B dijawab menggunakan X tambah 2. Tapi kalau saya gunakan yang soal yang awal, maka harus ditambahkan dengan 3. Jadi versinya hasilnya sama, 2 diambil, negatif 2 diambil 3X. Jadi banyak cara menjawab soal matematika itu. Kita kembalikan lagi ke soal awal. Kalau tidak yakin jawaban ABC-nya benar. Tapi kalau yakin, boleh jawaban yang sebelumnya. Tapi saya biasanya menggunakan beberapa cara itu. Supaya hasilnya benar semua. Sama nomor ini ada yang tanyakan nggak? Oh, tidak ada, saya lanjut. Bagaimana menentukan daerah fungsi dari GX? Jadi ini fungsi komposit ini. F dari GX. Tapi yang ditanyakan daerah fungsinya. Tadi udah saya jelaskan tuhnya. Nah, GX yang tadinya wilayah fungsi dari bagi GX, maka akan jadi daerah fungsi dari F. Jadi X-nya ubah menjadi GX-nya, kemudian GX-nya pindahkan ke fungsi X-nya. Jadi daerah fungsi dari FGX adalah daerah fungsi GX yang wilayah fungsi WG-nya merupakan daerah fungsi dari Fx-nya. Nanti untuk fungsi komposit akan dibahas lebih banyak nanti pada fungsi turunan. Nah, contoh untuk fungsi komposit nih ya. Fungsi X adalah akar pangkat 2 dari X tambah 1. Nah, karena di dalam akarnya adalah X plus 1, maka supaya jadi 0 atau lebih besar dari 0, maka X-nya harus lebih besar atau sama dengan dari negatif 1. Itu adalah daerah fungsi dari F. Jadi daerah fungsi dari F adalah gugus X, di mana X-nya harus lebih besar sama dengan negatif 1. Dan X-nya adalah anggota bilangan nyata. Kemudian sedangkan daerah fungsi dari GX, nah karena ini fungsinya adalah fungsi polinomial berpangkat 1 atau fungsi linear, maka berapapun nilai X-nya masuk. Artinya gugus X adalah anggota bilangan nyata, tidak ada batas di sini. Sedangkan pada daerah fungsi dari F ada batas, yaitu X-nya harus lebih besar dari negatif 1. Wilayah fungsi dari G, karena di sini tidak ada batasnya, berapapun Y-nya akan masuk. Karena dia fungsinya fungsi linear. Jadi Y-nya juga anggota bilangan nyata. Cari X sehingga GX-nya lebih besar sama dengan 1, yaitu untuk X lebih besar sama dengan negatif 3. Sehingga daerah fungsinya juga harus lebih besar dari negatif 3. Nah, untuk contoh 22 ya. Ini saya ambil dari soal responsi, cuma nomornya saya acak punya. Diketahui fungsi kuadratik 2x kuadrat ditambah 4x diambil 6, tentukan fungsi dari 5. Nah, untuk mencari fungsi dari 5 tinggal dimasukkan. Jadi 2 kali 5 pangkat 2 ya, ditambah 4 kali 5 diambil 6. 2-nya ini pangkatnya.
Nah, jadi dalam kali dengan pangkat, lebih didahulukan pangkatnya. Jadi pangkatnya dulu cari. Kuadrat dari 5, 25 kali 2 jadi 50. 50 ditambah 20, 70 diambil 6. Sama dengan 64. Kemudian fungsi dari X minus 1. Nah, ini semua X-nya kita ubah menjadi X minus 1. 2. Ini Anda buat kurungnya dulu. Kemudian ditambah 4, bikin kurung lagi, diambil 6. Jadi setiap yang ada di dalam kurung Anda ubah dengan X minus 1. Ini juga yang ada dalam kurung ini juga ubah menjadi, kok nggak mau? Nah, ini kuadratnya. Kuadrat. Sama dengan 2 kali kuadrat dari X minus 1. Jadi X kuadrat, kemudian 2 kali dalam kurung, 2 kali X kali minus 1, jadi min 2X, kemudian satunya dikuadratkan, berarti ditambah 1. Ini kita buat kurung dulu, ini kuadrat. Nah, ini baru 2 kali kuadrat X minus 1. Ditambah 4 kali X, 4X, 4 kali minus 1, minus 4, kemudian negatif 6. Sama dengan, nah sekarang yang 2 kali dalam kurungnya kita jabarkan dulu. Ini sama dengan 2X kuadrat, ya. Kemudian 2 kali negatif 2X, 4X, kemudian 2 kali positif 1, ditambah 4X, kemudian negatif 4 dengan negatif 6, negatif 10. Hasilnya, nah negatif 4X dengan 4X-nya habis. Yang tersisa adalah 2X kuadrat, kemudian 2 diambil 10, negatif 8. Jadi yang tersisa hanya 2X kuadrat minus 8. Sampai pertanyaan B ada yang ditanyakan? Kemudian yang C. Carilah X sehingga fungsi X sama dengan 0. Coba kita cari ya, dengan pemfaktoran. Bisa ketemu nggak? Jadi 0 sama dengan 0 adalah 2X kuadrat ditambah 4X diambil 6. Angka 2-nya kita keluarkan. Kemudian kita buat kurung, atau kita buat dulu ya. Jadi ini X kuadrat. X berarti tinggal di dalamnya 2. Karena angka 2-nya kita keluarkan. Angka 6 asalnya berarti dari sisa angka 3. Nah, sekarang bisa nggak kita faktorkan X kuadrat ditambah 2X negatif 3? Ini sama dengan 0. Jadi coba ini kita uraikan pakai cara pemfaktoran. Kalau tidak bisa ketemu dengan pemfaktoran, bisa menggunakan rumus kuadrat sempurna. Kalau tidak bisa ketemu juga, cara terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Ini sama dengan 2-nya, kita keluarkan dulu faktornya. Ini kita buat faktornya dulu.
sama dengan 0. X sudah pasti X kali X, sehingga jadi X kuadrat. Tapi negatif 3, hasil kali berapa? Sehingga hasil jumlahnya adalah positif 2. Jadi harusnya positifnya saya taruh di depan, supaya nanti hasilnya jadi ketemu negatifnya. Nah, yang kanan adalah negatif 1. Jadi X kali X, X kuadrat, 3X ditambah negatif 1X, jadi positif 2X. Positif 3 kali negatif 1, negatif 3. Jadi ternyata bisa difaktorkan. Nah, faktor pertama adalah kita tulis dulu semua ada. Kita buat 2 kali atau nah yang satunya faktor yang 1. Nah, angka 2 tidak bisa difaktorkan karena tidak ada variabel X-nya. Jadi bisa saja tidak dihitung dalam perhitungan. Sehingga dari 2 pemfaktoran ini ketemu 2 titik kritis. Titik kritis pertama adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan positif 1. Jadi dari 2 titik ini kita masukkan lagi ke persamaan semula ke fungsi X. Kalau negatif 3 kita masukkan ke kuadrat, 2 kali kuadrat dari negatif 3, kuadrat dari negatif 3 9, kali 2 18, 18 ditambah 4 kali negatif 3, berarti 18 diambil 12, positif 6 diambil 6 sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 1, 2 kali 1 kuadrat, 2 tambah 4 kali 1, 4, jadi 2 tambah 4, 6 diambil 6, 0. Jadi jawabannya sudah memenuhi syarat semua. Ada yang sampai ditanyakan nggak sampai bagian C-nya? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor C, kita hanya bisa melakukan lewat 3 cara. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Dengan catatan A adalah yang di depan, koefisien di depan X kuadrat, B-nya koefisien di depan X, dan konstanta C-nya adalah yang tidak ada variabel X-nya. Nah, sekarang daerah fungsi dari fx. Fx-nya adalah persamaan kuadratik polinomial. Jadi polinomial berpangkat 2. Berapapun nilai x-nya, dia akan menghasilkan nilai y yang selalu ada. Artinya daerah fungsinya adalah semua x bilangan nyata. Atau kalau versinya versi gugus, kita jawabnya pakai ini. Nah, ini D-nya DF. Jadi tidak ada batasnya. Berapapun nilai X-nya asal bilangan nyata. Kemudian pertanyaan yang F-nya, wilayah fungsinya. Nah, untuk mencari wilayah fungsi, kita harus tahu fungsinya ini fungsi kuadratik yang menghadap ke atas. Menghadap ke atas berarti dia akan ada titik minimum. Nah, berarti kita harus mencari dulu titik minimumnya. Y minimum fungsi, Y minimum sama dengan negatif dari diskriminan dibagi 4A sama dengan negatif dari B kuadratnya berarti 4 kuadrat. Diambil 4 kali A-nya adalah 2 kali C-nya negatif 6. Tutup. Ini 2-nya kuadrat ya. Dibagi dengan 4 kali 2.
4 kali 2-nya saya kurung supaya nanti tidak salah hitung. Ini sama dengan negatif 4 kuadrat 16. Negatif 4 kali 2 kali negatif 6. Positif 48. Semuanya dibagi dengan 8. Yang di atas negatif 64, jadi negatif 8. Jadi nilainya minimumnya adalah negatif 8. Jadi wilayah fungsinya adalah semua gugus Y sama dengan 1 gugus Y, di mana Y-nya, kita cari ini yang lebih besar sama dengan di mana nih simbolnya. Nah, ini ada lebih besar. 1 ini Y, di mana Y-nya lebih besar sama dengan dari negatif 8, Y-nya anggota bilangan nyata. Jadi Y-nya harus lebih besar sama dengan negatif 8. Karena nilai minimumnya negatif 8, jadi yang lainnya harus lebih besar dari negatif 8. Jadi negatif 7, negatif 6, dan seterusnya. Sampai bilangan tak terhingga. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, kalau digambar seperti ini. Ini gambar yang dibuat oleh Bastiono pakai equation. Jadi hasilnya adalah kurvanya menghadap ke atas dengan titik minimum negatif 8. Pada simetri angka berapa? Tadi ketemu X-nya berapa? Ketemu X-nya negatif 3 dan positif 1. Jadi cara mencari simetrisnya negatif 3 tambah 1 dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2, jadi pada titik X sama dengan negatif 1 adalah sumbu simetri dari persamaan kuadrat tadi. Sama sini ada yang tanyakan? Masih ada 8 slide. Kita lihat lagi soal yang berikutnya. Fungsi dari X tambah 2 adalah 2X ditambah 5. Tentukan fungsi dari 7. Nah, fungsi dari 7 adalah untuk X tambah 2. Jadi ini kita ubah dulu. Fungsi dari 5 ditambah 2. Nah, yang 5-nya adalah X-nya. Jadi 2 kali 5 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi fungsi dari 7 adalah 15. Berapa fungsi dari X? Karena yang di atasnya adalah X tambah 2, maka untuk mencari X-nya, saya harus mengubah menjadi X ditambah 2, saya kurangi dengan 2. Kan 2 dikurangi 2 kan jadi X tambah 0 kan? Nah, sekarang jadi semua fungsinya saya kurangi dengan 2. 2 kali X minus 2 ditambah 5 sama dengan 2X diambil 4 ditambah 5. Jadi sama dengan 2X ditambah dengan 1. Nah, jawaban yang nomor B, Anda bisa ngitung yang pertanyaan yang A-nya. Kalau ditanyakan berapa fungsi dari 7, maka 2 kali 7, 14 ditambah 1, hasilnya 15. Sama dengan jawaban di A. Nah, jawaban B bisa menjawab yang pertanyaan C dan D. Jadi kunci A di B ini, kalau jawaban di B-nya salah, otomatis jawaban di C dan D-nya salah. Jadi ini kalau ada soal seperti ini berantai, jadi banyak salah nih soal di ujian tengah semester. Kalau pas bikin soal seperti ini itunya. Ya kalau tahu kuncinya, ini nggak nyampe 5 menit, satu soal ini selesai.
Masa kalau fungsi X-nya sama dengan 13, maka 13 sama dengan 2X ditambah 1. Jawaban yang dari B kan 2X tambah 1. Atau 13 diambil 1 sama dengan 2X. 2X-nya adalah 12. Jadi X-nya 12 per 2 sama dengan 6. Nah, untuk mencari fungsi kebalikan, kita gunakan rumus fungsi dari fungsi kebalikan itu sama dengan X. Nah, kan fungsi X-nya sudah ketemu, 2X tambah 1. Ini sama dengan 2 kali fungsi kebalikan ditambah 1 kan? Jadi fungsi kebalik, 2 fungsi kebalikan adalah X ambil 1. Angka 1-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Atau fungsi kebalikannya adalah seluruhnya kita bagi dengan 2. Jadi X negatif 1 dibagi dengan 2. Kalau mau dijabarkan X per 2 diambil 1 per 2. Atau sama dengan 0,5X diambil 0,5. Ini untuk fungsi kebalikannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui fungsi X adalah X kuadrat tambah 1. Dan fungsi yang kedua yaitu Gx adalah 2X tambah 1. Jadi yang pertama fungsi kuadratik, yang kedua fungsi linier. Dua-duanya fungsi polinom. Yang satu berpangkat 2, satu berpangkat 1. Tentukan hasil bagi dua buah fungsi tadi. Ya, hasil bagi fungsi ya tinggal dipindah aja. Maka ini kita bagi dengan, nah cuma hati-hati kalau hasil bagi fungsi kita gunakan tanda kurung karena semuanya dibagi. Kalau nulisnya ke kanan ya, kecuali kalau nulisnya dari atas ke bawah. 2X ditambah 1. Jadi yang pertanyaan yang A sudah tinggal mindahin aja. Fungsi pertama dibagi fungsi kedua. Yang kedua, daerah asal dari fungsi yang pertama. SMA ada ya teh. Cuma lupa deh. Berapa Jadi daerah fungsinya dari F, karena dia fungsinya fungsi polinomial, maka daerah fungsinya adalah semua bilangan nyata. Jadi semua X bilangan nyata. Semua X bilangan nyata. Kemudian yang daerah asal dari G-nya, daerah asal yang G-nya juga fungsi polinomial. Jadi juga jawabannya sama. Semua X bilangan nyata. Daerah fungsi dari hasil bagi dua buah fungsi. Nah, karena yang pertanyaan yang G adalah lanjutan dari pertanyaan A,
maka pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Untuk mencari pembagi sama dengan 0, maka 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi F-nya tidak boleh negatif setengah. Jadi daerah fungsi dari F per G adalah semua X bilangan nyata yang tidak sama dengan negatif 0,5. Jadi pengecualiannya adalah negatif 0,5. Karena kalau negatif 0,5 Anda masukkan, maka pembagiannya dengan 0. Nah, sekarang fungsi dari Gx. Fungsi dari Gx tinggal diubah. Ini fungsi dari Gx-nya kita ubah menjadi 2x tambah 1. Fungsi X kan X kuadrat tambah 1. Ini sama dengan 2x plus 1-nya kita masukkan ke dalam kurung. Dikuadratkan, kemudian ditambah 1. Nah, ini jabarkan dulu. Nah, ini sama dengan 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Kemudian 2 kali dalam kurung, 2 kali 2x tambah 1, 4x. 1 kuadrat ditambah yang terakhir angka 1. Jadi ini kuadratnya. Jadi hasil akhirnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Tambah 2. Fungsi dari G5. Dari dulu G5-nya. G5 berarti 2 kali 5, 10 ditambah 1, jadi 11. Jadi fungsi dari 11. Berapa fungsi dari 11? 11 kuadrat ditambah 1. Sebelas kuadrat adalah 121 ditambah 1 jadi 122. Daerah fungsi dari fgx. Daerah fungsi dari fgx-nya. Apa daerah fungsi dari fgx-nya? Jadi kita cari dulu fungsinya nih. Fungsi fgx-nya kita cari dulu supaya kita bisa mencari daerahnya. F dari gx adalah fungsi dari 2x ditambah 1 sama dengan ditambah 1. Nah, sang ininya kuadratnya. Nah, kemudian yang 2x tambah 1-nya kita masukkan ke dalam kurungnya. Nah, kita uraikan lagi. Hai. Oh, yang di atas sudah ada fungsinya ya, ininya. Oh, langsung aja nih. Ini copy aja. Ini kan sama dengan ini. Kalau fgx-nya adalah ini, maka daerah asal dari ini apa? Ini kan jadi fungsi apa nih sekarang?
masih fungsi polinomial pangkat 2 kan? Jadi ini daerah asalnya adalah sama dengan daerah asal dari fungsi f. Karena masih fungsi polinomial pangkat 2. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Nomor berikutnya, fungsi X adalah 2X diambil 5. Tentukanlah fungsi dari 5. Fungsi dari 5 berarti 2 kali 5 diambil 5. Hasilnya cari X sehingga fungsi X-nya dalam 14. 14-nya kan udah diketahui 2X min 5. Ya. Ya. 2X-nya sama dengan 14 ditambah 5 kan? Sama dengan 19. Atau X sama dengan 19 per 2. Sama dengan 9, yang berikutnya adalah cari GX. Sehingga fungsi dari GX adalah F. Nah, GX adalah fungsi kebalikan dari F. Jadi ini sama dengan 2 kali fungsi kebalikan diambil 5. Nah, ini kita cari nih fungsi kebalikannya ada di mana nih? Lambangnya. Nah, ini ada. Jadi ini kita cari, kita tulis lagi bahwa salah. Sama dengan X ditambah 5. Jadi berapa fungsi kebalikannya? Semuanya kita bagi dengan 2. Sama dengan 0,5X ditambah 2,5. Jadi GX-nya adalah ini. Ini kan nama lain dari GX-nya. GX sama dengan yang ditanyakan adalah GX-nya. Jadi GX adalah setengah X ditambah 2,5.
Ada yang tanyakan nggak sampai yang soal yang tadi? Oh, tidak ada, saya lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya mungkin kalau yang belajar fisika bisa menjawab pakai cara fisika. Sebuah partikel bergerak ke atas dengan ketinggian dalam meter pada T detik mengikuti fungsi HT adalah 20 ditambah 15T diambil 5T kuadrat. Jadi fungsi T-nya adalah ini. Tentukanlah tinggi partikel pada detik pertama. Tinggi partikel pada detik pertama. Jadi H pada titik 1 pada 1 detik. Jadi ketinggian pada 1 detik berapa? 20 ditambah 15 kali 1 detik diambil 5 1 pangkat 2. Jadi 20 ditambah 15 diambil 5 sama dengan berapa? 30. Tinggi partikel pada detik pertama. Tinggi partikel pada detik pertama adalah 30 meter. Yang kedua, cari tinggi maksimum partikel. Tinggi maksimum partikel berarti mencarinya pakai rumus diskriminan. Untuk yang menjawab nomor B ya, kita cari berapa diskriminannya dulu. Jadi ini artinya tinggi maksimum berarti H maksimum. Sama dengan min B kuadrat. B kuadratnya berapa? B-nya yang di depan T. Jadi 15 kuadrat diambil. Nah, duanya saya kuadratin. Min 4 kali A. Berapa nilai A-nya? A-nya adalah yang di depan T kuadrat. Kemudian C-nya adalah 20. Dibagi 4A. 4 kali A. 4 kali negatif 5. Hanya A-nya negatif 5, bukan 20 loh. A-nya ini yang di depan T kuadrat. Ini sama dengan negatif dari 15 kuadrat, 225. Negatif kali negatif positif 20 kali 20 400. Dibagi 4 kali negatif 5 dibagi negatif 20. Jadi negatif bagi negatif berapa? Positif. Jadi 625 dibagi 20 sama dengan 31 baru 620. Sisanya 5. Jadi 25. Berapa tinggi maksimumnya? Tinggi maksimum partikel adalah 31,25 meter. Kenapa yang ditanyakan tinggi maksimum? Karena bendanya menghadap ke bawah.
Jadi kalau benda itu dilemparkan ke atas, dia membentuk lengkungan menghadap ke bawah, cekung ke bawah jadinya. Jadi tinggi maksimum. Kalau cekung ke atas, dia yang ditanyakan adalah titik minimum. Pada detik keberapa partikel mencapai tanah? Ini saya tulis dulu. Sama dengan 0. Pada titik berapa dia mencapai 0? Ya, berarti kita faktorkan. 0 sama dengan angka 4 saya keluarkan. Angka 4, angka 5. Jadi hasilnya di dalam 4 ditambah 3T diambil T kuadrat. Nah, ini kan bisa kita faktorkan nih. Karena semuanya sudah bersedia dan belum ada yang mau menerima hak menjadi korbannya. Kalau T udah pasti T kali T ya. Tapi ini 4-nya berapa kali berapa supaya hasilnya positif 3. Jadi di sininya mungkin harus 4. Ini ditambah. Ininya 1. Yang ininya negatif. Nah, sekarang coba lihat. 4 kali T, 4T. Negatif 1, negatif T kali 1, negatif T. Jadi 4T dengan negatif T jadi positif 3T. Nah, ini sekarang kita bisa faktorkan nih. Hasilnya adalah berapa? Yang satu T-nya sama dengan 4. Yang satunya T-nya sama dengan negatif 1. Mana yang dipakai? Jadi partikel mencapai tanah pada detik ke-4. Pada detik ke-4-nya, atau saya tuliskan di sini ke-4. Nah, kenapa yang negatif 1 tidak dihitung? Tidak dipakai karena negatif nilainya. Yang dipakai adalah yang nilai positif.
Ada yang tanyakan sama sini? Jadi soal nomor 5 Anda bisa menjawab kalau pertanyaan di fisika keluar seperti ini. Ini memang soal fisika nih. Berat benda beraturan, khususnya untuk benda melengkung. Diketahui fungsi X adalah 2 diambil 3X. Tentukanlah fungsi dari 4. Fungsi dari 4 adalah 2 diambil 3 kali 4. Sama dengan 2 diambil 12. Sama dengan negatif 10. Carilah X sehingga fungsi X-nya 11. Nah, 11 sama dengan 2 diambil 3X. Atau 11 diambil 2 sama dengan negatif 3X. Ini sama dengan 9 kan? Atau F-nya berapa? Negatif 3. Nah, sekarang kalau kita masukkan fungsi dari negatif 3, 2 diambil 3 kali negatif 3. 2 ditambah 9, 11. Cari fungsi kebalikan. Nah, ini juga sama. Fungsi kebalikan adalah fungsi dari fungsi kebalikan sama dengan 2 diambil 3 kali fungsi kebalikan. Ini sama dengan X. Jadi negatif 3 kita pindahkan X diambil 2 kan, karena 2-nya pindah. Ini berarti semuanya dikurung dibagi negatif 3 sama dengan negatif X per 3 ditambah 2E ditambah 2 per 3. Atau kemudian dipindah ya, ininya negatif X-nya di belakang. Jadi 2 per 3 diambil X per 3. Nomor 6 ada yang tanyakan nggak? Kita lihat yang nomor 7. Diketahui fungsi X adalah X pangkat 3 ditambah 2X dibagi X minus 1. Tentukanlah fungsi dari negatif 2. Nah, tinggal negatif 2 kita masukkan. Negatif 2 pangkatkan dengan 3. Negatif 8. 2 kali negatif 2, negatif 4. Dibagi dengan
negatif 2, negatif 1. Sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. Sama dengan 4. Jadi fungsi dari negatif 2 adalah positif 4. Fungsi dari negatif X. Nah, ini biasanya kan fungsi X. Ini yang ditanya adalah fungsi dari negatif X-nya. Jadi setiap X-nya kita ganti dengan negatif X-nya. Negatif X dikali negatif X dikalikan negatif X. Jadi negatif X pangkat 3. Kan kita nulisnya gini nih. Ini dipangkatkan dengan 3 ditambah 2 kali negatif X. Nah, ini pangkatnya. Ini saya pakai kotak. Karena di sini harus dibagi lagi kan. Kotak dibagi. X-nya diganti dengan negatif. Yang negatif satunya tidak berubah. Ini sama dengan negatif X kali negatif X positif X kuadrat. Dikalikan negatif X jadi negatif X pangkat 3. Diambil 2X. Dibagi. Ini semuanya pakai kurung. Dibagi dengan min X min 1. Yang atas kalikan negatif 1, bawahnya kalikan dengan negatif 1. Hasilnya nanti X pangkat 3 ditambah 2X. Ya. Jadi yang atas kali negatif 1, di bawah juga kalikan dengan negatif 1. Nah, jadinya begini. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 3 ditambah 2X dibagi X plus 1. Ternyata ini bukan fungsi negatif. Karena hasilnya ternyata berbeda. Kalau fungsi negatif adalah fungsi X adalah negatif dari fungsi X. Itu namanya fungsi negatif. Tapi yang ini ternyata tidak memenuhi syarat sebagai fungsi negatif. Daerah fungsi. Nah, daerah fungsi adalah semua X bilangan nyata yang tidak sama dengan berapa? Tidak sama dengan 1. Karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. X min 1 kan sama dengan 0, maka X-nya harus 1. Jadi tidak sama dengan 1 X-nya. Semua X-nya masuk semua. Nah, ini ada lagi soal cerita. Apabila 8 orang memerlukan 12 hari untuk merakit 16 mesin, berapa hari yang diperlukan oleh 15 orang untuk merakit mesin? Nah, kita misalkan, ini kan tadi pemisalannya ada ya, W-nya waktu, dalam hari. T, tenaga kerja, satuannya orang. Nah, untuk mesin, M-nya mesin ya.
Jadi ini kalau dimasukin ke dalam rumus, W sama dengan K dikalikan dengan mesin dibagi T. Atau W-nya berapa? 12 sama dengan K kali M-nya 16 dibagi orangnya 8. Ini sama dengan 2K. Atau K sama dengan 6 ya, 12 dibagi 2. Karena K-nya sudah ketemu, sekarang berapa hari? W sama dengan K-nya sudah ketemu 6. Terus mesinnya sudah diketahui 50. Dibagi orangnya 15. Maka berapa hari jadinya? 300 dibagi 15? 20. Jadi waktu yang diperlukan oleh 15 orang untuk merakit 50 mesin sebanyak atau selama ya 20 hari. Sampai sini ada yang tanyakan? Soal yang saya siapkan udah habis nih. Jadi nanti minggu depan kita sudah bisa masuk ke limit dan ke kontinuan. Itu adanya di buku matematika dasar ya, atau di buku geometri kalkulus dan geometri analitis. Tapi tidak lepas dari fungsi, karena untuk mencari limit harus ada fungsinya. Cuma yang di fungsi tidak bisa dijawab, dengan limit bisa dijawab. Karena limit 0 per 0 jawabannya ada. Tapi kalau fungsi per 0 tidak ada jawabannya. Nggak tahu. Negara-negara begitu. Masih Bu. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa ngisi daftar hadirnya ya. Karena yang hadir di Zoom ini tidak dihitung sebagai kehadiran. Kalau kehadirannya tidak diisi. Kemudian untuk minggu sesudah UTS, kemungkinan matematika sore ini luring ya. Karena pesertanya hanya 30-an, 31 orang. Jadi bisa kita pakai lantai 3,5, 3,12 tuhnya. Antara lantai 3 dan lantai 4 itu ada satu ruangan yang kapasitasnya 70 sampai 75 orang. Jadi kalau setengah kapasitas 31 kayaknya bisa luring semua. Sesudah UTS. Kalau yang kelas pagi yang 120 lebih, ini mau kita coba besok uji coba luring, separuhnya daring. Jadi yang bisa luring besok kelas pagi, misalnya ada temannya yang belum tahu tuhnya, di lantai 5, setengah 8 sampai jam 10. Setelah itu dilanjutkan uji coba untuk kimia yang TNK, kemudian AGT dan IKN untuk luring mata kuliah kimia.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Ini udah dipoto semua nggak jawabannya? Tadi Bapak, masih ada yang maaf. kelewat, Pak. Boleh. Live Di grup ya. ini. Oh ya Pak, untuk kalau luring itu, apakah semua mahasiswa Kenapa? harus luring, Pak? Makan mau. Bisa sih, bisa. Kalau bisa semua luring. Ayam. Kalau yang nggak bisa, ya kita bikin Zoom lagi yang daring. Dan yang sedikit tuh. Alasannya kita bisa maksimalkan papan tulis dan sebagainya. Bisa lebih Nah, cepat. ada mana enak pasti capek. Kalau pakai nulis kayak gini lama tuhnya. Terutama Lagi menggambar. OSIS. Mau makan nggak kalian? Kan waktu 15 sampai 20 Kalian menit. belanja jadi nak. Gambar fungsi. Mau dibagi sama kalian. Kalau di papan tulis bisa lebih cepat ini. Nggak pot. Sini nak, sini satu. Habis mau makan ada sayur tuh, ada tahu. Itu apa dan bisa. Maaf Pak, Pak maaf. Ya, Bisa nanti kan saya belum di screen ini soalnya. Nanti dipotokan saya di itu diupload di grup Pak. ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup ya. Nanti ini saya kirim di grup matematika sore ya. Grup jawaban yang Ya, oke. sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.